Halo Technolovers, saat ini masyarakat Indonesia tengah ramai membahas soal mobil listrik yang diharapkan perlahan bisa menggantikan mobil BBM untuk mengurangi dampak polusi udara. Namun harganya yang masih mahal dinilai memberatkan. Nah, bagi kalian yang masih bingung, yuk kamu tonton saja 10 perbandingan mobil listrik versus mobil BBM yang kami rangkum dari berbagai sumber. Tapi baiknya nih Technolovers, sebelum lanjut, yuk tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini untuk update info tekno lainnya setiap hari. Cara kerja. Mesin pada mobil berbahan BBM menghasilkan tenaga dari proses pembakaran, campuran udara dan bahan bakar yang terjadi di ruang bakar atau combustion chamber. Dijelaskan Grid Auto, proses pembakaran ini melibatkan banyak komponen seperti busi dan sistem pelumasan dan pendinginan. Pembakaran yang terjadi ini menggerakkan piston secara linear atau naik turun yang kemudian dikonversi menjadi gerakan memutar oleh crankshaft. Transmisi digunakan untuk mentransfer putaran kruk, sementara pada mobil listrik, proses menghasilkan tenaga gerak ini jauh lebih sederhana. Listrik DC dari baterai diubah dulu menjadi AC3 fase oleh inverter. Listrik AC3 fase ini kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik atau induction motor untuk memutar roda mobil listrik. Torsi dan daya yang dihasilkan. Untuk efisiensi dan daya yang dapat dihasilkan, motor listrik tidak membutuhkan transmisi yang kompleks dan kecepatan dapat langsung dikontrol dari motor. Sedangkan pada mobil BBM, mesin pembakaran dalam tidak dapat dioperasikan melebihi rentang kecepatan tertentu. Dibutuhkan mekanisme transmisi yang kompleks untuk mengontrol kecepatannya. Selain itu, menurut InTimes, mobil listrik juga dapat menghasilkan torsi yang besar meskipun baru dihidupkan karena responnya yang cepat dan seketika. Sedangkan pada mesin pembakaran dalam akan kesusahan pada RPM yang rendah. Motor DC diperlukan untuk membawa mesin ke RPM yang optimal pada saat dihidupkan. Jarak tempuh. Dilansir Liputan 6, mobil listrik memiliki jarak tempuh yang terbatas, sesuai dengan kapasitas baterai yang dipakainya. Nah, jika memakai mobil listrik yang cukup mahal, seperti Tesla bisa saja dipakai jarak jauh. Tapi tak semua merek mobil bisa memberikan penawaran tersebut. Pengemasan energi dan dampaknya. Untuk mobil BBM, kepadatan energi sangat besar, sehingga tidak membutuhkan tangki yang terlalu besar. Sedangkan pada mobil listrik, baterai lithium ion ini tidak memiliki kepadatan energi sebesar itu dan menyebabkan tempat penyimpanan baterai yang dibutuhkan sangatlah besar. Dikutip InTimes, baterai ini tersimpan pada bagian dasar mobil dan tersebar rata, menyebabkan bobot mobil yang berat. Bobot yang berat ini menyebabkan koefisien gesek mobil dengan aspal dapat berkurang. Namun di sisi lain, dapat menciptakan kestabilan yang lebih karena peletakannya cukup rendah mendekati titik gravitasi. Kemasan baterai juga terdapat masalah, yaitu menghasilkan panas yang cukup besar, sehingga dibutuhkan pendingin liquid. Stasiun pengisian. Jika dibandingkan stasiun pengisian SPBU Pertamina, menurut situs kumparan, hingga Maret 2018 telah berjumlah 7.455 stasiun. Sementara SPLU memiliki rasio perbandingan dengan SPBU adalah 1000:1. Itu artinya keberadaan charging station yang sangat jarang itu membuat mobil listrik juga tak bisa dikendarai ke sembarang tempat. Apalagi untuk perjalanan jauh, bisa-bisa mogok di tengah jalan ya. Sementara itu dikutip detik.com, PLN baru merencanakan pengadaan stasiun pengisian daya listrik di 1000 titik di seluruh Indonesia. Jika ini sesuai rencana, maka perbandingannya adalah 1 SPLU perbanding 7 untuk SPBU.
lebih hemat mana? Manajer Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Distribusi Jakarta Raya, Leo Basuki mengatakan, Via Detik menuturkan rata-rata untuk menempuh jarak 100 km, mobil listrik membutuhkan listrik sekitar 20 kWh dengan biaya Rp1.647 per kWh. Artinya pengendara mobil listrik hanya mengeluarkan Rp32.940 untuk menempuh Jakarta Purwakarta. Berbeda dengan mobil berbahan bakar minyak yang bisa mengeluarkan biaya bensin hingga lebih dari Rp50.000 untuk jarak tempuh yang sama dengan harga bensin Rp7.500 per liternya. Selain itu, mobil berbahan bakar minyak lebih boros karena saat macet mesin akan terus melakukan pembakaran dan menghabiskan bahan bakar. Sedangkan hal itu tidak terjadi pada mobil berbahan bakar listrik. Waktu pengisian. Nah, Technolovers, untuk mengisi baterai mobil secara penuh bisa membutuhkan waktu hingga 8 jam. Apalagi jika memakai charger level 1 atau level 2. Meski begitu, menurut Liputan 6, sistem pengisian daya cepat sebenarnya ada. Biasanya yang ditawarkan selama 30 menit untuk mengisi 80% daya baterai. Tetapi tetap saja itu tidak penuh. Dan hal ini masih menjadi hal yang tak bisa dikompromikan untuk sebagian orang. Sementara untuk mobil BBM, dalam kondisi normal kalian hanya perlu beberapa menit untuk antri dan mengisi BBM di SPBU. Dampak lingkungan. Untuk dampak lingkungan bisa dibilang mobil listrik lebih unggul. Ditulis situs kumparan, emisi gas buang mobil BBM mengandung hidrokarbon dan karbon monoksida yang dampaknya cukup buruk terhadap udara. Kabar baiknya, dengan beralih menggunakan motor listrik, kalian bisa membantu mengurangi emisi karbon di bumi melalui sektor transportasi. Nah, tidak hanya membantu mengurangi polusi udara, mobil listrik juga bisa membantu menurunkan polusi suara. Jika dibandingkan dengan mobil bensin, yang ketika dijalankan biasanya mengeluarkan suara mesin, umumnya mobil listrik tidak mengeluarkan suara saat melaju. Perbedaan harga. Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik atau KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan, tercantum berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal yang ditujukan untuk mobil listrik. Dilansir kompas.com, insentif fiskal tersebut seperti insentif bea masuk impor, insentif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, insentif pembiayaan ekspor, hingga insentif super deduction tax untuk kegiatan vokasi dan penelitian di industri kendaraan listrik berbasis baterai. Jika tanpa insentif, harga mobil listrik memang lebih mahal, hampir 50% dibanding mobil konvensional. Namun dengan adanya insentif, maka harga mobil listrik mungkin sedikit lebih mahal. Biaya baterai. Memang saat mengisi baterai, daya yang diserap mungkin tidak membuat rekening listrik di rumah membengkak. Tapi menurut Liputan 6, bukan berarti pemiliknya bisa benar-benar berhemat. Paket baterai contohnya saat akhirnya harus diganti, sangat mahal harganya. Sebab harga paket baterai Tesla model 3 misalnya memiliki harga $190 per kWh. Sedangkan baterai Chevrolet Bolt kira-kira memiliki harga $205 per kWh. Total jika mengganti baterai butuh biaya sekitar $12.000 hingga $20.000 atau sekitar 170 jutaan rupiah hingga 284 jutaan rupiah. Tapi tergantung jenis mobilnya ya, Technolovers. Nah, Technolovers, semoga 10 perbandingan tadi bisa membuat kamu tahu keunggulan dan kekurangan setiap mobil, sehingga bisa lebih bijak memutuskan apakah mobil terbaru di garasi rumah kalian masih memilih mobil BBM atau beralih ke mobil listrik.
Oke Teknolovers, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Thank you and It's my life. La, 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 la.